Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Bapak Ibu, kami akan menyaksikan apa yang kami lakukan selama mengikuti program Stay at Home di kelompok pemuritan kami dan diawali oleh Rode. Benar Bapak Ibu, selama stay di rumah, kelompok pemuritan kami melakukan yang pertama yaitu pembacaan firman Tuhan. Awalnya, jujur saya melakukannya dengan terpaksa, tetapi karena dilakukan setiap hari, akhirnya lama-kelamaan pembacaan firman ini saya nikmati. Syukur karena pembina kami memotivasi kami, menyemangati kami agar tetap setia membaca firman Tuhan. Dan ada satu hari di mana saya bisa menyelesaikan satu kitab sekaligus, dan juga kitab Mazmur yang 150 pasal dapat saya selesaikan dalam 2 hari. Dan tidak lupa juga kami membagikan di grup pemuritan apa yang kami dapatkan lewat pembacaan firman. Jadi walaupun tetap di rumah, kami masih saling menasihati, saling menyemangati satu dengan yang lain. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami Teti. Benar Bapak Ibu, hal kedua yang kami lakukan di kelompok pemuritan adalah kami pemuritan online. Kami menggunakan aplikasi Zoom dan kami bersyukur kami bisa bertemu, saling bertatap wajah satu sama lain sekalipun itu hanya via online. Tapi kami bisa bersyukur kami melakukan pemuritan, kami saling bercerita, saling mengobrol, membahas firman Tuhan, dan kami juga tidak lupa saling mendoakan. Itu Bapak Ibu yang kami lakukan di kelompok pemuritan kami selama dirumahkan. Hal ketiga yang kami lakukan adalah pembina kami di pemuritan mengingatkan kami untuk tetap setia membayar persembahan, membayar perpuluhan, persembahan, janji iman, dan juga janji pasti. Jujur Bapak Ibu, saya pribadi melakukan penundaan-penundaan untuk pembayaran persembahan saya. Tapi puji Tuhan, setelah diingatkan oleh pembina kami di kelompok pemuritan, saya memang benar-benar tergerak untuk melakukan tanggung jawab saya sebagai jemaat. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya sudah membayar persembahan saya, perpuluhan, dan juga janji pasti saya. Terima kasih Bapak Ibu, akan dilanjutkan kesaksian oleh Kak Sabar. Benar Bapak Ibu, saya merasakan dampak langsung akibat virus corona. Saya dirumahkan dan keuangan saya mengalami penurunan. Saya bersyukur dalam keadaan seperti ini saya diberkati teman-teman satu pemuritan dan gereja dengan memberi sembako. Terima kasih buat teman pemuritan dan gereja yang sudah memberkati saya. Bapak Ibu, itulah yang kami lakukan di kelompok pemuritan kami, dan harapan saya supaya kita jemaat Tuhan tetap ada di dalam komunitas, baik itu komsel ataupun kelompok-kelompok pemuritan. Harapan kami lewat kesaksian kami ini semua jemaat diberkati, dan shalom. Shalom.
memuji nama Tuhan, sebab Dia yang membawa kita dari satu kemuliaan sampai kemuliaan yang lainnya. Akan kami
membawa setiap kami Tuhan dari satu kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lainnya. Sebab Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau katakan kepadamu, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau yang memperlengkapi kami. Kuasa-Mu tercurah atas hidup kami. Betapa mulianya Tuhan panggilan-Mu atas hidup kami. Engkau dapat memakai kami, bahkan orang-orang yang paling sederhana pun Kau sanggup pakai mereka Tuhan. Sebab bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu, firman Tuhan semesta alam. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami Tuhan Yesus mengerjakan panggilan-Mu, kuasa-Mu yang mengurapi kami, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memampukan kami, menguatkan kami, sehingga kata-kata yang kami sampaikan bukan kata-kata yang kosong, tetapi kata-kata yang berkuasa, yang diurapi oleh Allah. Ketika kami melakukan pelayanan kami, bukan semata-mata oleh karena skill kami, tetapi dengan pengurapan daripada Allah sendiri. Sehingga Tuhan, lewat hidup kami, banyak orang boleh mengenal Tuhan. Lewat hidup kami, banyak orang yang boleh bertobat dan mencari wajah Allah. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih. Kami ikuti panggilan-Mu. Sekalipun banyak tantangan dan persoalan, tapi bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang hebat dan dahsyat. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kami mau kooperatif dengan Roh-Mu Tuhan, yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tidak ada satu hal pun Tuhan yang dapat membuat kami undur daripada jalan-jalan-Mu. Sebab Engkau yang memelihara kami, menuntun langkah-langkah kehidupan kami dari sehari ke sehari Tuhan. Tantangan persoalan kehidupan tidak dapat menghentikan kami untuk kami terus mengikut Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Roh-Mu yang senantiasa setia menolong kami, menasehati, menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk berjalan terus di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya kekuatan kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami rindu melihat kegerakan-Mu dinyatakan Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan di kota kami, di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih. Saya percaya bahwa tidak lama lagi kita akan boleh beribadah bersama-sama. Ya, pemerintah kita juga sudah memberikan tanda-tanda bahwa ya beberapa waktu ke depan ya kita boleh beribadah bersama-sama, tentunya dengan new normal katanya saudara ya. Yang selama ini itu tidak normal bagi kita, tetapi sekarang seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu saudara, ya sesuatu yang dulu tidak normal, nah kita menjadikannya menjadi normal hari-hari ini. Nah saudara, hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar berbicara tentang Roh Kudus menjadikan kita saksi Kristus. Saudara, kita tahu bahwa minggu yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Kristus ke surga. Saudara, lalu setelah 40 hari Yesus menunjukkan dirinya setelah kebangkitannya dari kematian.
Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya, menguatkan murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya. Saudaraku, kembali saudaraku mendatangi Petrus supaya Petrus tidak hidup di dalam tuduhan, tetapi memulihkan kehidupan Petrus. Sehingga saudaraku Petrus kembali, saudaraku, kepada jalan yang benar, saudaraku, dan akhirnya Petrus menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Dan seperti kita tahu, Petrus akhirnya saudaraku menjadi martir. Dia mati, saudaraku, mati disalibkan, dan pada waktu disalibkan dia berkata, saya tidak layak mati seperti Tuhanku. Nah, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Betapa luar biasanya, saudaraku. Tuhan juga menunjukkan dirinya kepada seluruh murid-muridnya dan kepada Thomas yang tidak percaya supaya menaruhkan jarinya ke tangan dan lambungnya, saudara. Ya, setelah 40 hari menguatkan murid-muridnya, lalu Yesus naik ke surga dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menantikan di Yerusalem. Ya, mengalami supaya mereka boleh mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, saudaraku, tetapi kamu akan menerima kuasa, akan menerima dunamos, yang berasal dari kata din, itulah asal kata dinamit, yang menerima ledakan, power, kemampuan, kekuatan. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, maka saudaraku, itulah mulainya era gereja. Kalau di zaman Yesus, saudaraku, fokusnya saudaraku kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi. Nah, tetapi ketika mereka menerima kuasa ya yang berasal daripada Roh Kudus, maka berita Injil bukan hanya saja untuk orang-orang Yahudi, bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Seperti kata firman Tuhan, Yesus berkata sebelum naik ke surga, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Nah, saudaraku, jadi 10 hari ya di sebuah rumah di loteng di Yerusalem, murid-muridnya berdoa, saudara. Setelah mereka berdoa itu, saudaraku, maka mereka mengalami pencurahan Roh Kudus yang menjadi saksi ya. Nah, sebelumnya saudaraku, menjadi saksi itu saya bagi dua saja. Saksi, kita menjadi saksi lewat perkataan ya, yaitu pemberitaan firman ya, dan saksi lewat apa? Perubahan hidup kita. Apa itu? Cara hidup kita, pola pikir kita, dan tujuan hidup kita. Jadi kata saksi itu tadi, saudaraku, yaitu berbicara tentang bagaimana kita ya boleh ya, orang lain boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kita lewat perkataan kita dan lewat perubahan hidup kita. Nah, jadi kita bagi dua tadi. Nah, saksi lewat perkataan dan pemberitaan Injil. Ya. Nah, setelah mereka berdoa, saya lanjutkan tadi, setelah mereka berdoa selama 10 hari, saudaraku, maka Alkitab berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudaraku, artinya orang-orang Yahudi memang sudah terpencar-pencar, saudaraku, pada waktu itu dikatakan di segala bangsa di bawah kolong langit, saudaraku, dan mereka pada waktu itu ada di Yerusalem. Ya, saudaraku, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ya, ketika mereka
mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Wow, bayangin saudaraku. Jadi saudaraku, orang-orang Yahudi yang tadinya saudaraku sedang berkumpul di situ, saudaraku berkerumun di situ, melihat para rasul itu berbicara berbahasa roh seperti yang roh berikan kepada masing-masing mereka. Yang berdoa pada waktu itu ada 120 orang. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah saudaraku, waktu mereka berbahasa roh, ya, bahasa ini saudaraku bahasa yang bisa dimengerti oleh bahasa manusia, ya. Itu dalam arti katanya saudaraku, berbahasa roh itu glossolalia, ya, berbahasa roh yang dimengerti saudaraku. Tetapi ada juga bahasa roh yang tidak dimengerti oleh bahasa manusia, hanya roh yang bisa mengertinya saudaraku, ya. Nah saudaraku, mereka saudaraku berbahasa roh, ya, dan orang-orang itu pada bingung semua apa yang terjadi, ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Nah, saudaraku, orang heran, orang tercengang-cengang. Orang ini kan orang Galilea, bahasanya kan cuma satu, bahasa Yahudi. Kok mereka bisa berbahasa Arab? Kok mereka bisa berbahasa Mesopotamia? Kok mereka bisa berbahasa Parsia? Kok mereka bisa berbicara bahasa Media dan Elam dan lain sebagainya? Saudaraku, itu tidak mungkin kalau bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena saudaraku, sebagian besar, hampir semua murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang terpelajar, bukan orang-orang yang pintar. Mereka kebanyakan orang-orang biasa. Saudaraku, saudaraku, mereka adalah nelayan-nelayan. Tapi saudaraku, itu terjadi kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Saya pernah baca di sebuah buku, ada orang saudaraku yang sedang khotbah di Rusia, saudara, diterjemahkan dalam bahasa Rusia. Hari pertama penterjemahnya menerjemahkan, tapi pada hari kedua terjadi cekcok dan enggak ini saudaraku, penterjemahnya tidak mau lagi menerjemahkan saudaraku. Lalu hamba Tuhannya berbahasa roh. Wah, itu luar biasa. Ketika dia berbahasa roh, yang didengar oleh orang-orang Rusia itu adalah bahasa Rusia. Sementara hamba Tuhannya sendiri tidak pernah mengerti saudaraku bahasa Rusia. Itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus itu nggak mungkin. Jadi saudaraku, itulah saudaraku, Yesus berkata bahwa dia tidak meninggalkan kita sendirian. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudaraku, pada masa Yesus terbatas oleh ruang, waktu dan tempat. Dia tidak bisa ada saudaraku di tempat yang pada waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ya, Allah itu, Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, salah satu pribadi daripada Allah. Ya, Roh Kudus itu bukanlah sebuah zat atau sebuah kekuatan, tetapi Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Ingat saudara, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Kalau suatu pribadi artinya dia punya pengetahuan, dia punya kehendak, dia punya pikiran, dia punya kasih, dia bisa berkata-kata kepada manusia, dia bersaksi tentang Kristus. Nah, bayangkan saudaraku, hari ini
Di dalam kehidupan kita, Allah tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Allah menyertai kita dimanapun kita ada. Selama kita mau kooperatif dengan Tuhan, dengan Allah Roh Kudus, apapun persoalan kita, Allah akan menolong kita, Allah akan menuntun kita, Allah akan menguatkan kita, Allah akan menghiburkan kita. Karena saudaraku, kita mengikut Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tetapi Allah Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita. Itulah sebabnya saudara, setiap orang percaya harus mengalami baptisan Roh Kudus. Yang kedua harus berbahasa roh. Dan yang ketiga hidupnya harus dipimpin oleh roh. Dengar baik-baik. Setiap saudara, setiap kita hidupnya harus mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, di SPK saudaraku, pastikan saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, atau di rumah saya sendiri saudaraku pada waktu itu mengalami baptisan Roh Kudus apa? Di rumah saya. Ya, saya berdoa, saya rindu sekali boleh mengalami baptisan Roh Kudus. Wow, saudara. Itu luar biasa. Saya mengalami bahasa roh saudaraku. Ya, itu bukan sebuah ucapan kosong, bukan, dari dalam batin saya, dari dalam hati saya. Ya, tiba-tiba saya mengalami baptisan Roh Kudus. Kami juga pernah punya pengalaman saudaraku pada waktu papa saya dipanggil Tuhan, lalu kami mengantar mama waktu itu kembali ke Jakarta bersama dengan beberapa keluarga. Ada satu keluarga kami yang gak percaya saudaraku tentang baptisan Roh Kudus, saudara. Nah, pada waktu itu saudaraku kami berdoa bersama-sama. Ya, sungguh-sungguh merindukan Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan karena sedang dalam kondisi yang juga sulit karena papa kami baru dipanggil oleh Tuhan. Nah, pada waktu kami berdoa saudaraku, tiba-tiba saudara kami tadi saudaraku dilawat Tuhan dan mengalami baptisan Roh Kudus. Wow, dahsyat sekali saudara. Sesungguhnya kita nggak bisa hidup jadi orang percaya berkemenangan kalau bukan Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan, setiap orang percaya yang pertama harus mengalami baptisan Roh Kudus. Baptisan artinya apa? Ditenggelamkan. Hidupnya dipenuhi oleh roh. Ya, saudaraku, jadi harus dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua saudaraku, harus berbahasa roh. Paulus bilang, aku berbahasa roh lebih banyak daripada kamu semua. Yang ketiga, hidup kita harus dipimpin oleh roh. Nah, saudara lihat apa dampaknya. Kalau Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, ayat 14 dikatakan begini, maka bangkitlah Petrus. Siapa Petrus? Seorang murid Tuhan yang ketika Yesus ditangkap, seorang wanita berkata, kamu salah satu di antara mereka. Dia berkata tidak. Ya, lalu pindah lagi. Lalu seorang wanita lagi berkata, kamu di antara salah satu dari mereka. Sampai 3 kali dia mengatakan tidak. Dan ketika Yesus ditangkap saudaraku, Petrus mengikut Yesus dari jauh saudara. Dia takut saudaraku. Tapi saudara lihat, setelah Petrus mengalami baptisan Roh Kudus, maka Petrus saudaraku dipakai oleh Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelah rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, padahal Yesus aja udah naik ke surga saudara. Tadinya Yesus ada di situ, dia takut, dia menyangkal Yesus. Setelah Yesus memulihkan dia, dan ketika dia mengalami baptisan Roh Kudus, sekarang dia pimpin para rasul saudaraku. Dia berdiri dengan berani saudara. Itu bukan Petrus yang sesungguhnya. Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh kuasa Allah. Bukan Petrus yang sebelumnya, bukan. Tetapi Petrus yang berbeda. Petrus yang sudah diurapi Tuhan. Petrus yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Orang-orang ini tidak mabuk, dia berkata, seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel.
Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Semua saudaraku, semua orang dalam tingkatan usia dan gender, laki-laki dan perempuan, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan Petrus berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, ayat itu akan berlanjut terus. Petrus mengingatkan mereka. Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia cerita tentang apa yang sudah terjadi. Dia cerita mulai dari Daud dan apa yang terjadi kepada Yesus, saudara. Ya, lalu hasilnya apa, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Petrus yang tadinya seorang penakut, sekarang karena Roh Kudus bekerja atas hidupnya, dia menjadi seorang yang berani. Di dalam firman Tuhan dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lihat, Petrus memberikan urutan. Yang pertama bertobat, lalu memberi diri dibaptis, lalu mereka akan mengalami pengampunan dosa, dan mereka akan mengalami karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Wow, keberanian yang luar biasa, saudara. Kemampuan yang luar biasa. Saudaraku, seperti yang kita baca ini bukan dari diri Petrus sendiri. Tetapi apa? Ini adalah karena Petrus sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Sekarang Petrus adalah Petrus yang sudah dikuasai oleh Roh Kudusnya Allah, saudara. Hasilnya apa? Coba saudara lihat betapa luar biasanya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hari itulah gereja dimulai. Gereja dimulai ketika 120 orang berdoa berseru kepada Tuhan. Menantikan kuasa Tuhan dicurahkan. Ketika kuasa Tuhan dicurahkan, saudaraku, orang mengalami perubahan hidupnya, saudara. Maka penting sekali kalau saya melangkah ke belakang, berdoa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi malam, saudaraku, saya berbicara tentang permulaan daripada gereja kita. Gereja kita dimulai dari apa? Orang-orang anak muda yang polos. Bukan orang-orang yang sekolah teologi. Anak-anak muda yang polos. Yang merindukan kuasa Tuhan. Yang merindukan hadirat Tuhan. Yang merindukan keselamatan, saudaraku, kota dan bangsa-bangsa. Berdoa sungguh-sungguh. Dan hasilnya gereja pun berdiri, saudara. Itu luar biasa. Saudara, kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Kegerakan di anak-anak muda terjadi. Sekolah-sekolah dilawat, dijamah, diselamatkan. Gereja kita dulu dikenal dengan gereja anak muda, saudara. Karena semuanya rata-rata anak muda yang masih culun-culun, saudaraku. Ya, tapi mereka begitu radikal, saudaraku. Anak-anak muda yang mencintai Tuhan. Anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Yang begitu radikal.
Saudaraku, mereka dianiaya, ada yang dianiaya di rumah. Saudaraku, diusir dari rumah karena mereka mencintai Tuhan. Karena pada masa itu, saudaraku, apa yang kita alami seperti sesuatu yang sesat, saudaraku. Gereja-gereja bingung, saudaraku. Orang bernyanyi tepuk tangan dan lain sebagainya. Saudaraku, berterima kasih kepada Tuhan karena kita adalah salah satu pelaku di mana, saudaraku, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, saudaraku. Pelepasan hampir terjadi setiap hari, saudaraku. Orang-orang dibebaskan, saudaraku. Manifestasi Roh Kudus terjadi. Saudaraku, ada sukacita yang besar terjadi, saudaraku. Di kalangan anak-anak muda, Tuhan lawat anak-anak muda, saudara. Wow, itu dahsyat sekali, saudara. Ya, dalam ibadah kita, saudara. Ketika kita ibadah, orang baru naik tangga, saudaraku. Ya, dulu ingat di Wisma Agape di Pelita 4, saudaraku. Orang baru naik tangga, saudaraku. Dia udah dilawat Tuhan di sana. Belum firman Tuhan disampaikan, baru pujian. Orang sudah rebah, saudara. Kalau Roh Kudus bekerja dan kalau ada umat Tuhan yang memberi dirinya, pekerjaan Tuhan gak bisa dihentikan, saudara. Yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan adalah umat Tuhan sendiri yang sudah kehilangan kegairahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah kehilangan kegairahanmu kepada Tuhan. Jangan pernah. Jangan pernah engkau kehilangan kegairahan akan Tuhan oleh karena apapun. Oleh karena kesibukan, oleh karena dunia ini, oleh karena tantangan-tantangan yang kau hadapi dalam hidupmu, oleh karena hidup yang tidak seperti yang kau inginkan. Jangan pernah izinkan itu, justru engkau boleh pakai itu untuk engkau boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Jangan sampai godaan-godaan dunia ini, saudara, menghentikan engkau. Iblis itu begitu cara kerjanya, saudara. Kalau dilihat anak-anak muda bergairah, saudara, dia akan melakukan segala macam cara supaya menghentikan kegerakannya Tuhan. Itulah sebabnya mari mencintai Tuhan, mari mengasihi Tuhan lebih daripada apapun dalam hidupmu. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, saudara, kalau mengikut Tuhan, kalau hanya sekedar sebuah ritual, enggak asik, saudara. Tapi kalau kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, perubahan hidup, perubahan pola pikir, nanti kita akan bahas, saudaraku. Wow, itu sangat luar biasa, saudara. Dan sampai hari ini anak-anak yang dulu kita layani terus melayani Tuhan dan sangat mencintai Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Terlepas dari banyak kekurangan-kekurangan yang ada, saudaraku. Tapi, saudaraku, di sekolah-sekolah sekalipun mereka, saudaraku, dihina, diolok-olok bahkan oleh gurunya. Tapi mereka tetap semangat. Doa semalam, wah, itu luar biasa, saudara. Ya, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apakah saudara rindu kembali mengalami lawatan Tuhan yang besar seperti ini? Apakah saudara rindu? Yes. Ya, dan saya percaya bahkan ke depan ini akan terjadi hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Amin. Harus bangkit anak-anak muda yang mencintai Tuhan, yang berani membayar harganya, yang berani memberi dirinya kepada Tuhan, yang tidak kompromi, saudaraku, dengan dunia ini. Harus bangkit orang-orang yang seperti itu, saudara. Bagi Tuhan tidaklah mudah, tidaklah sulit, saudaraku, untuk memakai kita. Tetapi apakah ada yang berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Wow, ini adalah pekerjaan Tuhan di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Jadi, saudaraku, yang pertama, lewat pemberitaan Injil, saudara. Ya, dulu pada waktu itu, ya memang zamannya sudah berubah. Dulu kita dari taman ke taman, di mal-mal, di mana-mana kita memberitakan Injil. Sekarang, saudaraku, bisa pakai sosial media. Ya, janganlah pakai sosmed, saudaraku, untuk hal-hal yang gak benar gitu ya. Mengecam orang lain gitu, saudaraku ya. Itu namanya kalau orang Medan bilang bacul, saudara ya. Yang mengecam orang lain, lalu posting-posting yang gimana-gimana, perkataan-perkataan yang mendiskreditkan orang lain. Jangan, saudara, jangan. Kalau zaman sekarang ini, saudaraku, mungkin beda. Kalau dulu kami ke taman, saudaraku, ketemu dengan orang beritakan Injil. Sekarang pakailah sosial media. Supaya saudara lewat sosial media itu, saudaraku, bisa memberitakan Injil. Saudaraku, ya. Jadi mari pakai sarana hari ini. Ya, apapun yang bisa, saudaraku, untuk kita boleh memberitakan Injil. Dan supaya menobatkan banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara. Saksi lewat perubahan hidup. Nah, ini
penting sekali saudara. Ya, Fransiskus dari Assisi berkata, biarlah engkau menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, ya lewat hidupmu, kalau perlu pakai kata-katamu. Ya, karena apa saudara? Kita sebagai orang percaya, ya sekali lagi saya katakan bukan hanya beragama, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya. Lebih daripada agama, orang yang beragama saudaraku belum tentu percaya. Orang yang beragama belum tentu intim dengan Tuhan. Orang yang beragama belum tentu hidupnya benar. Tetapi orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudaraku pasti mengalami perubahan hidup. Ya, nah saudara yang kekasih, kita ini ada di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan berkata, kamu aku utus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi saudaraku, orang melihat kita, ya tantangannya banyak. Ya, saudara tahu kalau domba itu ada di tengah-tengah serigala itu akan dimangsa, mudah untuk dimangsa, saudara. Ya, tetapi ingat bahwa kita bersama dengan gembala agung kita, amin. Kita tidak sendirian. Nah saudaraku, apakah yang membuat orang tertarik kepada Yesus? Yang membuat orang tertarik kepada Yesus, saudaraku, adalah pola hidup kita, perubahan hidup kita. Nah mari kita lihat saudaraku apa yang terjadi saudara. Ya di dalam Alkitab ini, saudaraku dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ingat, kata kuncinya, ya, gereja mula-mula mengalami perubahan hidup. Kenapa? Karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka mendalami firman Tuhan. Pengajaran rasul-rasul itu saudaraku adalah Matius 5 sampai Matius 7. Yesus berbicara tentang apa? Cara hidup, pola hidup, cara berpikir, tujuan hidup. Nah saudaraku, mereka di dalam ayat ini dikatakan mereka bertekun. Saudara, bagaimanakah caranya hidup kita berubah? Saudara, karena begini saudara, ya, kalau hidup kita enggak berubah, ya saudara, maka saudaraku, kehidupan kekristenan kita tidak akan membawa dampak yang besar. Boleh saja kita diurapi Tuhan lewat pemberitaan Injil, itu bagus. Tetapi hal yang lain saudaraku, setelah seperti saya saudaraku, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, bisa saja Tuhan mengurapi saya lewat penyampaian firman Tuhan. Tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana hidup saya sehari-hari. Saya berkhotbah paling 1 jam, 2 jam setiap minggu seperti ini. Tetapi hidup saya setiap hari bersama-sama orang-orang di sekitar saya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Atau mungkin mereka adalah orang-orang Kristen tetapi mereka belum mengalami pertobatan dalam kehidupan mereka. Atau mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Apalagi kalau di tengah-tengah keluarga kita. Kadang-kadang perkataan kita saudaraku itu nggak bisa diterima, sulit diterima. Tetapi apakah yang menarik bagi mereka? Yang menarik bagi mereka adalah kehidupan kita yang diubahkan. Saudara lihat, ketika mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saudaraku, pengajaran firman Tuhan itu merubah cara berpikir mereka. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi saudaraku, ada 2 hal yang dimana saudaraku kita boleh mengalami perubahan. Yang pertama, kita sendiri tekun di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Tekun di dalam persekutuan kita, di dalam saat teduh kita. Nah yang kedua saudaraku, kita bertekun dalam apa? Di dalam komunitas, di dalam pemuridan. Nah hari-hari ini saudaraku, ya, yang paling banyak yang bisa kita lakukan adalah kita punya waktu bersendirian dengan Tuhan. Kita bertekun di dalam kesendirian kita dengan Tuhan. Ya, ini bisa dipakai setiap hari dalam kehidupan kita. Saudaraku, baik di rumah saudara, dimanapun saudara ada. Tapi kita lanjutkan dulu sebentar firman Tuhan. Saudaraku, lihat Kisah Rasul 2 ayat 46.
2 kali dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Gak bisa kita lakukan sekarang. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Nah, ini bisa kita lakukan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara lihat apa dampaknya? Coba, cara hidup yang baru keren gak di jemaat mula-mula ini? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Keren gak saudara? Artinya apa? Mereka tadinya saudaraku tidaklah bergaya hidup seperti ini. Mereka tadinya saudaraku bukanlah memiliki cara hidup yang seperti ini. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan ketika mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul, firman Tuhan itu mengubah hidup mereka. Memperbaharui pola pikir mereka. Mengubahkan tujuan hidup mereka. Tidak lagi ada orang yang egois. Tidak lagi ada orang yang mementingkan kepentingannya sendiri. Tidak lagi ada orang saudaraku yang hanya saudaraku berpikir tentang dirinya, tetapi mereka saudaraku memiliki gaya hidup yang baru. Saudara lihat, kalau saudara baca ayat selanjutnya nanti ada Ananias, saudaraku yang berbohong, saudaraku dibilang kamu jual segini, iya benar, dan mati saudaraku. Tuh saking kuatnya, hadirat Tuhan saking kuatnya. Oh saudara, kalau hadirat Tuhan begitu kuat saudara, wow. Orang bisa mengalami kematian seperti Ananias dan Safira saudara. Petrus berbicara dengan tegas kepada dia. Wow saudara. Ya makanya firman Tuhan bilang, kalau ketaatanmu sudah menjadi sempurna, kita siap menghakimi dunia. Kita bukan lagi orang-orang tetapi orang-orang biasa yang dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus saudara. Itulah sebabnya kita perlu melayani dengan powerful saudaraku. Itulah sebabnya kita perlu terus memiliki persekutuan intim kita dengan Tuhan. Kita perlu mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Khususnya para pelayan-pelayan. Saudara, engkau harus memiliki persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Kalau enggak, apa yang kau mau tampilkan? Cuman skill, dunia lebih hebat dari kita. Tetapi apa yang kita bisa sampaikan? Pengurapan Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mengubahkan orang-orang yang mendengarkannya saudaraku. Ini yang perlu kita alami dalam hidup kita setiap hari. Lihat, pengajaran rasul-rasul itu membuat konsep hidup mereka berubah. Pola pikir mereka berubah. Berubah itu dari mana? Berubah itu dimulai dari diri kita. Berubah itu dari mana? Dari komunitas kita. Saudaraku, di sana kita akan mengalami perubahan. Lihat. Hasilnya apa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ya. Kenapa mereka disukai semua orang? Karena cara hidupnya berbeda. Karena gaya hidupnya berbeda. Ya. Orang benci karena nama Tuhannya, tetapi orang suka dengan gaya hidupnya. Tapi jadi istilahnya benci tapi rindu saudara. Ya, coba baca ayat berikutnya apa katanya? 1, 2, 3 ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bayangkan, tadi Petrus diurapi, perkataannya diurapi Roh Kudus. Sekali bertobat 3.000 orang. Tetapi ini lebih dahsyat lagi saudara. Pertambahannya setiap hari saudara. Setiap hari. Ini kalau bukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus ini mustahil. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hidup setiap orang. Sampai orang bisa menyukai mereka. Padahal Yesus itu tadi dihina, Yesus disalibkan saudaraku. Tetapi saudaraku dengan gaya hidup yang baru, dengan kuat kuasa Tuhan yang terjadi saudaraku. Lihat mereka disukai semua orang dan
tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Artinya mereka dihormati oleh orang-orang di sekitar mereka. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang menghormati kita karena gaya hidup kita atau meremehkan kita? Katanya percuma kamu anak Tuhan, hidupmu seperti ini. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita setiap hari, saudara. Izinkan Tuhan mengubahkan pola pikir kita setiap hari, saudara. Ya, perubahan hidup. Ya, nah sekarang kita bicara tentang perubahan hidup. Roh Kudus bekerja memperbaharui hidup kita melalui firman Allah yang mengubah pikiran yang lama, yang tidak sesuai dengan firman yang sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Saya menyadari, saudara, ya, saya menyadari, ya, banyak hal yang seperti saya katakan berulang-ulang. Tuhan ingatkan ada hal-hal dalam hidup saya yang harus berubah. Berapa banyak di antara kita, saudaraku, kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang sebenarnya saudaraku harusnya sudah kita tinggalkan, masih kita bawa hari sampai hari ini. Dan kita belum menang, saudaraku, dengan hal-hal tersebut. Ya, masih tertanam di alam bawah sadar kita, saudaraku. Ya, ada orang persoalannya selalu takut tentang masalah keuangan. Ada orang persoalannya selalu bicara tentang apa? Bicara tentang pikiran-pikiran najis dan cabul. Ada orang persoalannya bicara tentang apa? Kehidupan yang sangat emosional. Ada macam-macam, saudaraku. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, nanti kita akan lihat, saudaraku. Kalau alam bawah sadar kita nggak diperbaharui, kalau pikiran kita nggak diperbaharui, hidup kita nggak berbeda dengan dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Firman Allah itu, saudaraku, itulah senjata roh yang akan mengubahkan pola pikir kita dan mengubah kehidupan kita, saudara. Nah, saudara bisa lihat, ya. Kalau saudara bisa cari bukunya, saudara bisa lihat juga di YouTube, saudaraku, Caroline Leaf meneliti tentang perubahan hidup melalui pembaharuan pikiran oleh Roh Kudus. Dia bilang begini, yang pertama, orang yang tidak pernah baca firman Tuhan, apabila orang tidak pernah membaca firman Tuhan, namun mencoba melakukan pembaharuan pikiran, maka otaknya akan semakin rusak dan hidupnya akan rusak. Mereka akan mudah diserang oleh berbagai penyakit kejiwaan. Apa itu? Stres, depresi, kepahitan yang akan menyebabkan penyakit fisik, penyakit-penyakit kejiwaan emosional, stres, depresi, kepahitan akan menyebabkan penyakit fisik, jantung, stroke, cancer, saudara. Ya, jadi saudaraku, kalau pikiran alam bawah sadar kita sudah mengikat kita, waduh, itu saudaraku, kita akan dicengkram olehnya. Dan kadang-kadang kita berpikir itu benar. Ya, sampai saudara bisa sadar gini, kenapa aku berpikir seperti ini? Kenapa pikiranku seperti ini? Ya, saudaraku, kemarin saya sudah kasih tahu saudaraku, saudara, apakah saudara dikuasai sama pikiranmu? Atau engkau menguasai pikiran apa yang boleh engkau pikirkan. Itu berbeda, saudaraku. Banyak orang, karena gini, pikiran dari alam bawah sadar kita itu pop up setiap 10 detik. Pop setiap 10 detik. Itu kan ada pikiran-pikiran. Dan menurut para ahli, 75% pikiran itu adalah pikiran-pikiran negatif. Makanya banyak orang gak berubah hidupnya. Respon-responnya sama, saudara. Sama, gak berbeda. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau respon-respon kita, kalau cara berpikir kita tentang hidup ini sama, jangan berharap akan ada hasil yang berbeda. Einstein berkata, kalau engkau melakukan hal yang sama terus-menerus, tetapi engkau berharap memiliki hasil yang berbeda, itu namanya insanity. Itu adalah kegilaan. Dan apa yang sudah berulang-ulang dalam pemikiran kita, kita kadang-kadang gak sadar. Dan bahkan kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Makanya saudaraku, kalau orang Kristen tidak baca firman, saya mau beritahu, saudara hidupmu gak akan berubah. Saudara gak intim dengan firman Tuhan,
saudara nggak akan berubah. Ya, jadi kalau orang nggak pernah baca firman, saudaraku, kalau dia mencoba merubah, mengalami pembaharuan, perubahan hidup lewat pembaharuan pikiran, maka otaknya katanya akan semakin rusak dan hidupnya akan rusak. Yang kedua, orang yang hanya baca firman Tuhan tiap hari saat teduh bagus, namun tidak pernah melakukan pembaharuan pikiran sehari-hari. Kita baca firman Tuhan bagus, saudara. Kita baca kita lupa. Caroline ini berkata, maka otaknya hanya akan berubah 1% per tahun. Wah, 1% aja, saudara. Makanya banyak orang Kristen perubahannya sangat lambat. Cuman 1%. Ya, sangat lambat. Masih mudah terserang penyakit dan hidupnya tidak jauh berbeda dengan dunia. Kalau dunia tadi di poin 1 nggak pernah baca firman Tuhan, atau orang Kristen kapal selam kan dengar firman Tuhan Natal, ya kan, atau Paskah, saudara. Yang nggak terjadi perubahan hidup, ya hidup kita nggak bisa menginspirasi orang lain, ya. Nah, saudaraku, jadi saudara kalau baca firman tiap hari saat teduh itu bagus. Nah, yang ketiga yang saudara kita perlu lakukan. Orang yang baca firman Tuhan tiap hari dan merenungkannya. Jadi baca, saudara lanjutkan dengan perenungan, dan saudara lanjutkan dengan pembaharuan pikiran, dan saudara lanjutkan dengan apa? Praktek hidup dalam hadirat Tuhan. Wow. Beberapa waktu ini, saya banyak sekali mengalami perubahan lewat praktek ini, saudara. Kita berpikir bahwa praktek perubahan hidup itu adalah ketika kita ada di ruang doa, kita enggak. Itu bagus, itu awalnya penting. Di ruangan saat teduh kita, waktu kita baca firman Tuhan itu penting. Tetapi perubahan sejati waktu kapan? Pada waktu kita hidup sehari-hari. Pada waktu kita mau komplain, pada waktu kita mau bersungut-sungut, pada waktu kita tertekan, pada waktu kita mau marah, pada waktu kita kecewa, pada waktu kita tertekan. Apa yang terjadi, saudara? Itu, jadi gini, ketika contohnya ya, ketika ada pikiran-pikiran kotor pop up dalam pikiran kita, ini sebenarnya titik kritikal, saudaraku. Kalau saudara tidak melakukan pembaharuan pikiran di sini lewat perenungan firman, maka apalagi saudara renungkan pikiran-pikiran stres, depresi, sakit hati, kecewa, saudaraku, perkataan-perkataan orang lain yang menyakitkan atau pikiran-pikiran najis, saudara tidak melakukan pembaharuan pikiran, maka pikiran itu akan makin kuat. Makin kuat. Saudara makin pikirkan perkataan orang yang mengecewakan, makin kecewalah saudara. Makin kuatlah kekecewaan itu. Kalau pikiran-pikiran najis saudara renungkan, saudara bayangkan dan lain sebagainya, maka pikiran najis itu makin kuat. Tetapi ketika pikiran itu muncul, lalu Roh Kudus mengingatkan saudara, hei ini pikiran gak benar. Ya, lalu saudara, Roh Kudus juga menolong saudara, ya, memperbaharui pikiran tersebut dengan firman Tuhan yang saudara sudah baca. Satu kali saudara, ya ingat intinya begini, kalau pikiran-pikiran dari Tuhan, pikiran-pikiran daripada Roh Kudus, maka hasilnya akan buah-buah roh, betul enggak? Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, itu semua buah-buah roh. Tapi kalau hasilnya depresi, tertekan, ya stres, ya marah-marah, enggak percaya, komplain-komplain, itu pasti bukan dari Tuhan, saudaraku. Ya, satu kali saudaraku ketika saya tertekan, saya ingat firman Tuhan yang saya sampaikan, saudaraku, bahwa orang percaya itu bisa hidup dalam setiap musim kehidupan. Wow, Roh Kudus ingatkan lagi saya apa yang udah saya khotbahkan, saudara. Saya bilang wow.
Jadi saudara, lihat. Orang yang hidup seperti ini, mereka membiarkan Roh Kudus untuk mengingatkan pikiran-pikiran lama yang mengasih, menguasai, dan membiarkan Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran tersebut. Apa yang terjadi? Maka otak mereka akan mengalami perubahan 35 sampai 75% per tahun. Paling gampang gini. Orang di sekitar saudara akan bilang begini, wow, kamu berubah ya. Yang paling gampang, siapa yang melihat perubahan hidup saya? Istri saya. Istri saya bilang, papa banyak berubah loh. Papa berbeda. Itu kapan? Dalam hidup sehari-hari. Betapa mudahnya saya berkata-kata manis di tempat ini. Tapi ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada perbedaan pendapat dengan istri saya, ketika sesuatu tidak seperti saya inginkan, saya tidak berkata saya sudah sempurna. Tetapi ketika saya mengizinkan Roh Kudus, setiap ada hal-hal yang terjadi dalam pemikiran saya, Roh Kudus ingatkan, dan firman Tuhan yang sudah saya baca, Roh Kudus ingatkan. Satu kali saudaraku saya komplain, lalu Roh Kudus saya berkata begini, saya mau praktekkan firman Tuhan hari ini. Kadang-kadang situasinya nggak enak saudaraku, saya nyanyi. Saya nyembah Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana praktek Coram Deo. Hidup dalam hadirat Tuhan. Lihat. Mereka akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Kesembuhan, kelepasan, keberhasilan hidup, karakter Kristus akan nyata dalam hidupnya saudara. Nah, sedikit lagi. Nah, kita belajar praktek hadirat Tuhan, Coram Deo. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu dia. Kita ada di hadirat Tuhan. Saudara, setiap hari sebenarnya dalam hidup kita ada di hadirat Tuhan. Di dalam kitab Bilangan dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itulah hidup di hadirat Tuhan, saudara. Ketika kita memakai seluruh kehidupan kita, tubuh, roh, dan jiwa kita, saudara. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Kita pertama itu ibadah reaktif. Pergunakan setiap situasi hidup untuk bersaksi, untuk bereaksi, untuk bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Ya, contohnya gini. Saudara, keuanganmu udah menipis memang, saudaraku. Saudara harus bayar sesuatu. Ada dua reaksi. Yang pertama takut. Saudara bilang, aduh gimana ini ya? Uang tinggal sedikit. Saya harus bayar ini. Beda reaksinya begini. Saudara berkata begini, Tuhan terima kasih. Aku masih kau berikan dana untuk membayar ini. Beda enggak? Beda. Yang pertama saudara stres, takut. Yang kedua saudara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih masih ada dana untuk membayar tagihan. Beda enggak? Beda. Itu berbeda sekali. Jadi saudaraku, sebenarnya saudaraku, di dalam kehidupan kita banyak sekali situasi-situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Justru itu bisa kita pakai untuk bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata begini, yuk baca sama-sama. Baik yang di rumah maupun yang ada bersama dengan saya. 1, 2, 3 ya. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Katakan amin. Yes. Kalau kita mengucap syukur, kalau gaji kita naik, ya itu siapapun bisa ya. Mengucap syukur lagi banyak orderan, kalau saudara punya pekerjaan bisnis, siapapun bisa. Tapi mengucap syukur ketika segala sesuatu tidak seperti yang saudara inginkan. Itu ilahi namanya. Oh, saya banyak dibentuk saudara. Selama masa PSBB ini, masa COVID ini, Tuhan banyak sekali membentuk saya. Saya berpikir saya akan banyak belajar tentang, saya tadinya ikut
sekolah-sekolah online yang gratis. Ya, saya pikir akan menambah banyak wawasan dan pengetahuan saya. Tapi ternyata Tuhan didik saya di sekolah kehidupan, saudara. Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Bagaimana saya berespon dengan mereka? Wah, itu banyak sekali, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, mengerjakan hal-hal yang di luar pemikiran saya, saudara. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena di situ saya mengerti loh, saudara. Saya mengerti kehidupan itu lebih dalam. Biasanya kalau pendeta itu kan makin lama makin sedikit dia mengetahui kehidupan yang sesungguhnya. Seperti apa sih tantangannya? Seperti apakah yang sedang terjadi dalam alam nyata, saudaraku? Karena kadang-kadang pendeta, saudaraku, sudah duduk manis di ruang doanya, di ruang ininya, saudaraku, Bible study-nya, saudaraku. Tapi Tuhan tuntun saya merasa Tuhan tuntun saya di sana untuk belajar banyak hal. Disitulah ayat ini saya praktekkan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, itu reaktif. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengucap syukur, kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, itu akan menjadi sesuatu, akan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua namanya ibadah aktif. Ibadah aktif ini memang saudara-saudara rencanakan. Setiap pagi bangun tidur, nah saudaraku, saudaraku suami istri, setiap pagi bangun tidur, pasti saya akan ambil gitar, kami akan doa sama-sama. Ya, kadang-kadang istriku sudah duluan, dia saudaraku berdoa lebih dahulu, saya akan bangun belakangan, saya akan ambil gitar, kami akan berdoa lagi sama-sama. Setiap hari, kebiasaan yang baik. Daniel dikatakan di dalam firman Tuhan 3 kali sehari dia berdoa. Bayangkan, 3 kali, makanya di dalam 4 pemerintahan Daniel gak bisa digoyahkan, saudara. Karena saudaraku, bayangkan 3 kali sehari. Ya, sampai saudara berdoa itu seperti ketagihan buat saudara. Ya, bangun pagi saudara, enggak ada yang lain saudara ambil gitar saudara atau saudara memuji dan menyembah Tuhan. Ya, secara aktif, baik dalam waktu tertentu maupun sehari-hari, melakukan pengucapan syukur, pujian, penyembahan saat teduh. Ya, saudaraku di kendaraan sambil memuji Tuhan, ya saya bawa mobil saya nyetir, saudaraku memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, nyanyi, itu udah otomatis saudara, ya itu dilatih, ya bekerja, ya ketika saat teduh di kendaraan bekerja, ya saudaraku. Apalagi yang sudah makin baik, udah jarang komplain di dalam hati, itu udah jarang komplain saudara, ya karena Tuhan didik, Tuhan latih, ya. Untuk tidak lagi banyak komplain-komplain saudara. Ya, tapi belum sempurna, terus belajar saudara. Nah yang ketiga, ibadah otomatis. Ini udah jadi gaya hidup. Kenapa? Jika kita terus menerus melatih tingkat reaktif dan aktif, minimal berapa hari? 63 hari. 63 hari, maka kita akan mencapai ibadah sebagai gaya hidup. Saudara akan menyembah Tuhan bukan karena pada waktu jam doa. Saudara memuji Tuhan kan bukan karena melayani. Saudara memuji Tuhan dimanapun engkau ada, udah otomatis. Kata-kata yang keluar dari mulutmu saudaraku, kata-kata pujian, kata-kata pengagungan, kata-kata penyembahan saudara. Wah, itu dahsyat sekali. Mengalami Tuhan setiap hari. Satu kali saudaraku, ya bersama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ada satu problem yang besar saudaraku. Ya, saudaraku, saya berkata begini kepada Tuhan, ya di tengah saya dalam hati berdoa, Tuhan, ini terlalu berat untuk kami kerjakan Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Bener loh saudara. Kita akan mengalami ketagihan akan firman dan hadirat Tuhan saudara. Kita akan mengalami ketagihan. Nah, siapa di sini sudah ketagihan akan firman dan hadirat Tuhan? Ya, wow, itu luar biasa saudara. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan bilang begini. Yuk yang terakhir, mari kita baca sama-sama. 1, 2, kalau udah ketagihan, hadirat Tuhan dan firman Tuhan, ayat ini akan keluar untuk kita. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa katanya? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Latih dulu saudara, latih terus, latih terus, latih terus, latih terus. Kalau itu sudah jadi gaya hidup dan pada waktunya Tuhan terjadi, dinyatakan saudara, maka keberhasilan akan menjadi milik kita. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang Prophetic untuk maju ke depan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, betapa hebatnya kuasa Roh Kudus kalau kita izinkan bekerja dalam hidup kita. Lewat pemberitaan Injil, lewat perkataan kita, orang-orang diselamatkan saudaraku. Orang-orang dipertobatkan saudaraku. Dan yang lebih dahsyat lagi dan lebih luar biasa lagi, terjadinya perubahan hidup kita. Terjadinya perubahan pola pikir kita. Terjadinya perubahan tujuan hidup kita. Hidup kita enggak sama lagi. Hidup kita memberi inspirasi. Karena apa saudaraku? Khotbah yang terhebat sebenarnya adalah perubahan hidup kita. Saya tidak bisa datang ke kantormu memberitakan Injil mungkin. Tetapi Injil ada di kantormu lewat siapa? Lewat hidupmu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, biarlah hidupmu berpadanan dengan Injil. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, izinkan Tuhan memperbaharui hidupmu. Bertekunlah dalam kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Izinkan Roh Kudus merubah pola pikirmu menjadi gaya hidup yang baru, pola pikir yang baru. Seperti dalam gereja mula-mula, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya. Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan
biasa roh-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu, tetapi Engkau mencurahkan roh-Mu yang kudus, pribadi Allah, yang dengan sangat luar biasa mau berdiam di dalam diri kami. Seperti firman-Mu berkata, tubuh-Mu adalah bait roh Allah. Tuhan, Engkau mau berdiam di dalam diri kami. Umat-Mu yang Kau kasih dan cintai, Engkau tinggal di dalam diri kami, menguatkan, meneguhkan, mengurapi, menasehati kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga kami tidak sendirian. Sekalipun kami merasa kadang-kadang sendirian, sesungguhnya tidak Tuhan. Sesungguhnya Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau mengurapi perkataan kami, sehingga ketika kami berkata-kata bukan perkataan yang kotor, perkataan yang hampa, perkataan yang kosong yang keluar dari sana, tetapi perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang meneguhkan, yang membawa pertobatan, membawa perubahan di dalam nama Yesus. Urapilah kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebab kami adalah alat kemuliaan-Mu. Betapa mulianya Engkau mengangkat kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami bisa mengandalkan diri kami sendiri untuk dipakai oleh-Mu. Sesungguhnya Tuhan, kami bukanlah orang-orang yang terpandang. Kami bukanlah orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang hebat-hebat dan tinggi-tinggi. Tetapi oleh anugerah-Mu Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Dan menaruhkan perkataan-Mu di dalam diri kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Jemaat yang kekasih, biar Tuhan mengurapi lidah dan bibir setiap kita, supaya Tuhan boleh pakai untuk membangun, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk menasehati, untuk menghiburkan di dalam nama Yesus. Supaya dari lidah dan bibir kita dijauhkan gosip, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang membuat orang menjadi depresi. Tetapi biarlah sama seperti Allah Roh Kudus yang menasehati, menguatkan, meneguhkan. Biar Allah Roh Kudus boleh memakai tubuh kita, memakai perkataan kita, memakai mulut dan lidah kita sebagai alat kemuliaan bagi nama-Nya. Jemaat Tuhan, saya mau mengingatkan juga kita semua. Mari kita bertekun di dalam firman Tuhan. Di dalam perenungan firman, membaca firman dan perenungan firman. Dan di dalam komunitas pemuridan kita, kita tekun supaya Roh Kudus bisa memakai firman itu, mengubahkan pikiran-pikiran yang lama kita, cara pandang kita yang lama, pola pikir kita yang lama. Ingat jemaat, selama pikiran kita belum berubah, maka hidup kita tidak akan berubah. Selama pikiran kita masih pikiran yang lama, maka cara hidup kita pun akan menjadi cara hidup yang lama. Tetapi ketika engkau membiarkan Roh Kudus lewat firman Tuhan yang engkau merenungkan, merubahkan cara berpikirmu, merubahkan, memperbaharui pikiranmu dari pikiran-pikiran yang lama, dari pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran iri hati, pikiran-pikiran yang ketakutan, pikiran-pikiran depresi, menjadi pikiran-pikiran yang baru, maka hidupmu akan berubah. Kau tidak akan sama lagi. Mari kita berdoa, kita pegang alam bawah sadar kita di belakang
kepala kita berdoa Bapa Surgawi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus mengingatkan kami senantiasa hal-hal apa yang kami masih belum benar, cara berpikir kami yang belum benar. Kami berdoa ya Tuhan, ubahkan kami, perbaharui dengan firman-Mu, perbaharui dengan kebenaran-Mu, sehingga cara hidup kami berubah, sehingga pola pikir kami berubah, tujuan hidup kami berubah, cara hidup kami berubah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, kami menjadi suratan Injil yang terbuka, yang dapat dilihat, dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Wow, luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kami boleh merasakan kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri semuanya. Mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu ini Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya katakan,